Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Kali ini saya akan membagikan mengenai support dan resisten ya teman-teman. Jadi saya juga berharap kalian semua bisa menganalisis sendiri mengenai Bitcoin, kripto ataupun aset yang lainnya menggunakan batas-batas atau level support dan resisten. Bagaimana sih cara menggunakan support dan resisten itu dengan benar dan tepat sasaran ya. Terkadang kita juga sudah bisa menerapkan resisten dan support, tetapi seringkali pasti itu gagal ya teman-teman. Jadi mungkin video ini dapat menjadikan referensi bagi teman-teman semua untuk lebih tahu dan dapat belajar mengenai support dan resisten. Pertama yang harus teman-teman pahami dari support dan resisten adalah konsep dari higher high dan lower low. Jadi itu harus dipahami terlebih dahulu. Di sini saya menemukan sebuah artikel ya teman-teman dari fourpackbee.co, di mana di sini cukup jelas untuk penjelasan mengenai konsep dari higher high dan lower low. Mungkin saya akan jelaskan sedikit di sini. Jadi untuk bullish trend di sini ya, bullish trend itu kita harus memahami konsep dari higher high, di mana candlestick itu membuat support dan resisten semakin naik ke atas. Jadi misalnya di level low di sini, ketika trend bullish terbentuk itu akan kecenderungannya harganya naik ya. Kemudian naik membentuk higher high di sini, kemudian melakukan penurunan, di mana penurunan ini tidak lebih dalam dari lower sebelumnya, itu yang dinamakan higher low. Kemudian melanjutkan kenaikan, di mana kenaikan itu di atas nilai higher high sebelumnya. Jadi ini membuat higher high baru yang lebih tinggi. Kemudian melanjutkan penurunan lagi, di mana penurunan ini tidak lebih dalam dari lower sebelumnya, higher low sebelumnya. Jadi membuat higher low yang baru. Kemudian melanjutkan kenaikan lagi, membuat higher high karena lebih tinggi dari higher high sebelumnya. Itu konsep yang tercipta dari bullish trend higher high. Kemudian ada juga lower low ya teman-teman. Tentunya untuk lower low ini sendiri kita tinggal balik saja ya dari konsep bullish trend dari higher high tadi. Jadi mulai dari harga tertingginya, higher-nya itu membuat penurunan lower low, di mana lower low ini bisa diidentifikasi jika mulai misalnya kita berada pada titik di sini ya, higher high di sini. Jika candlesticknya lebih rendah dari higher low sebelumnya di sini, jadi mungkin di sini ya, jadi lebih rendah dari higher low sebelumnya, itu maka sudah dinamakan lower low karena membentuk nilai terendah yang lebih rendah dari higher low sebelumnya, sehingga itu disebut lower low. Kemudian mantul lagi dan tidak lebih dari higher sebelumnya, jadi itu sudah terindikasi membentuk lower high. Kemudian sama ya, turun melebihi lower low sebelumnya, jadi membentuk lower low yang baru, naik sedikit dan tidak lebih dari lower high sebelumnya, kemudian turun lagi. Itu ya untuk konsep dari bearish trend atau juga bullish trend yang tadi saya sampaikan. Di sini membentuk konsep higher high dan juga lower low. Itu dua konsep yang harus kita pahami dulu ya, karena itu adalah pokok yang kita bisa gunakan atau modal yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi di mana support dan resistennya. Oke, mungkin kita langsung ke candlestick aja ya. Mungkin di sini saya gunakan Bitcoin saja biar lebih universal dan mudah dipahami, karena Bitcoin juga merupakan yang kita lihat setiap hari pastinya ya, di luar kripto-kripto yang lainnya, karena sang induk dari semua kripto tentunya Bitcoin. Jadi Bitcoin wajib sekali kita pantau analisis setiap harinya. Mungkin kita bisa lihat pada time frame yang lebih kecil ya, di 4 jam. Kita coba lihat di candlestick yang sudah lampau ya, yang jauh. Mungkin kita bisa lihat sebelum kita mencapai ATH yang baru ya. Kita mungkin bisa analisis mulai dari sini untuk sebagai contoh ya teman-teman. Sebelumnya kita anggap dulu mungkin
area ini ya. Area ini belum terbentuk ya teman-teman, kita masih berada pada area yang ada di sini ya. Itu dulu ya. Nah, coba kita terapkan konsep dari support dan resisten yang bisa kita gunakan. Pada dasarnya untuk support dan resisten itu sendiri ada dua macam ya yang bisa kita gunakan, yaitu kita bisa menggunakan trendline ataupun horizontal ray, dimana trendline itu lebih dinamis ya, karena dia bisa mengikuti pergerakan Bitcoin mau naik ataupun bisa juga kalau kita gunakan untuk suatu penurunan. Tapi kalau horizontal ray kita biasanya gunakan pada level-level yang lebih sejajar seperti ini ya, tegak garis lurus kayak gitu ya. Yang pertama harus kita tahu bahwa misal di sini kita mempunyai sebuah candlestick yang bisa kita asumsikan atau bisa kita aplikasikan ke dalam suatu trendline support dan resist. Di sini mungkin kita bisa indikasikan bahwa kita memulainya dari level ini ya. Level ini kita memiliki suatu higher ya, higher H dulu. Di sini ada nilai tertinggi dari sebelumnya, dari kenaikannya yang ada di sini ya. Kita memiliki higher high, dimana setelah itu melakukan penurunan. Oke, dimana penurunan itu kita sebelumnya mempunyai lower yang ada di sini ya teman-teman. Saya besarkan dulu ya, mungkin biar lebih jelas. Dimana terbentuk lower low yang baru di sini, karena berdasarkan lower low yang sebelumnya yang ada di sini tercipta lower low yang baru yang ada di sini, maka kita bisa asumsikan kita sudah mempunyai lower low yang baru. Jadi itu adalah suatu indikasi dari trend bearish ya teman-teman. Di sini kita mempunyai lower low. Oke, di sini ada higher low sebelumnya. Mungkin saya ulang kembali, mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Jadi setelah ada higher high yang ada di sini, kita membentuk lower low yang baru di sini ya, karena lebih rendah dari higher low sebelumnya. Maka di sini kita bisa indikasikan bahwa tren itu akan berubah dari sebelumnya tren kenaikan, kita mungkin akan menjumpai suatu penurunan di sini karena terciptanya lower low yang baru. Oke, seperti itu. Kemudian kita melihat adanya lower high yang baru di area ini ya teman-teman, dimana kita lihat bahwa candlestick di sini tidak lebih tinggi dari higher high sebelumnya yang ada di sini. Maka di sini kita bisa katakan ini merupakan lower high yang baru. Oke, saya tandain di sini adalah lower high. Setelah itu kita bisa melihat kembali bahwa di candlestick setelahnya tercipta lower low yang baru di sini ya teman-teman, karena candlestick di sini lebih rendah dari lower low sebelumnya yang ada di sini, maka ini disebut lower low. Selanjutnya kita menjumpai atau membentuk lower high yang baru yang ada di sini ya teman-teman, karena sekali lagi candlestick yang ada di sini tidak lebih tinggi dari lower high sebelumnya, makanya di situ kita menyebutnya lower high. Seperti pada konsep di sini ya, jika kenaikan tidak lebih tinggi dari higher sebelumnya, maka masih berlanjut dikatakan lower high ya. Kemudian di sini kita juga memiliki lower low yang baru kembali. Terusnya di sini. Kemudian masih sama ya, kita juga punya lower high yang baru di sini. Oke, setelah itu kita bisa menarik sebuah trendline di sini ya teman-teman, di mana trendline di sini tercipta suatu titik yang menghubungkan antara lower high dari 1, 2 dan lainnya ya. Kemudian untuk support kita bisa juga hubungkan dari support lower low yang tercipta dari lower low yang ada dari 1, 2, 3. Di sini ada lower low yang tercipta ya. Mungkin kita bisa panjangkan ini juga sampai sini ya. Kemudian kita lihat bahwa setelah menciptakan lower high yang baru di sini, harga breakdown ya teman-teman. Di sini pada area di sini Bitcoin breakdown dan turun dari level trendline supportnya yang ada di sini.
setelah kita bikin trendline support, tetapi kita lihat di sini harganya langsung mantul ya, setelah breakdown tidak turun lebih dalam tetapi malah mantul. Kenapa bisa demikian? Kita bisa padu padankan dengan horizontal ray ya teman-teman, dimana kita lihat bahwa secara historis di sini Bitcoin mengalami dump. Jadi di sini ada level support yang terbentuk dari historis sebelumnya. Sini ada level support dan di sini menjadikan area ini menjadi support yang cukup kuat, sehingga Bitcoin dapat mantul kembali ke atas dan naik ke dalam trendline yang telah tercipta tadi pada trendline resisten di sini dan supportnya yang ada di sini ya teman-teman. Kemudian setelah masuk kembali ke dalam trendline, kita lihat ya di sini Bitcoin mampu menyentuh garis resisten yang tercipta dari kombinasi lower high tadi. Dan yang harus kita pahami adalah di sini sudah membentuk higher yang baru ya. Oh ya, sebelumnya di sini udah membentuk lower low juga ya. Lower low di area ini, breakdown di sini lower low. Kemudian kita mempunyai higher yang baru, di mana higher yang ada di sini, nilai tertinggi di sini sudah lebih tinggi dari lower high sebelumnya. Maka itu bisa kita katakan membuat suatu higher high yang baru, di mana indikasi adanya higher high yang baru itu menandakan bahwa tren akan berubah ya. Di sini kita lihat ada lower di sini dan membentuk suatu higher high yang baru dari lower low sebelumnya. Maka pada area ini, pada pola yang di sini, kita bisa identifikasikan bahwa tren akan segera berubah untuk menjadi bullish ya teman-teman, karena sudah membentuk higher high yang baru. Jadi bisa kita asumsikan bahwa ketika membuat higher high yang baru yang ada pada area ini, itu tren akan berubah menjadi bullish ya teman-teman, dimana sebelumnya kita juga mempunyai garis resisten di sini. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika sampai candlesticknya mampu untuk breakout dari garis resisten yang ada di higher high yang baru di sini, maka kita bisa melihat suatu tren bullish baru yang tercipta. Kemudian kita hapus dulu gambar ini. Nah, ternyata Bitcoin tidak mampu untuk breakout ya teman-teman pada garis resisten dan membentuk suatu kenaikan yang baru. Sama ya, kita tadi membahas mengenai suatu bearish trend di sini. Kemudian kita masuk ke fase bullish trend. Di sini setelah higher high yang baru, kita terus naik, mempunyai higher high yang baru. Di sini ya sama konsepnya kurang lebih. Dan di sini kita mempunyai lower low yang baru, maksud saya higher low yang baru. Higher low karena penurunan di sini tidak lebih rendah daripada titik terendah sebelumnya yang ada di sini. Jadi itu merupakan higher low ya teman-teman, seperti ini, tidak lebih rendah dari lower sebelumnya. Selanjutnya terus seperti itu ya. Kita memiliki higher high yang baru di sini, kemudian memiliki higher low yang baru di sini. Di sini juga higher low. Karena tidak lebih rendah daripada di sini, tidak lebih rendah daripada lower yang ada di sini ya teman-teman, sehingga itu disebut higher low. Kemudian di sini juga kita memiliki higher high yang baru seperti itu ya. Kita juga bisa menggunakan di sini trendline. Setelah breakout yang ada di sini, kita mengidentifikasi mempunyai trendline yang baru di sini. Kita bisa sambungkan higher high yang ada, kita sambungkan ke higher high yang lain. Kemudian untuk supportnya juga seperti itu ya. Kita bisa sambungkan di lower high, higher low sebelumnya di 1, 2 dan 3 yang ada di sini. Tetapi di sini kita lihat untuk support breakdown maka membentuk lower low yang baru dan seperti itu seterusnya ya. Jadi pada dua buah skema yang ada di sini ya, saya hapus dulu biar lebih jelas. Di sini kita punya bearish trend pada fase ini. Kemudian di sini kita punya bullish trend. Jadi kita bisa asumsikan atau gunakan teknik support dan resisten yang bisa kalian pahami
untuk membentuk atau mengidentifikasi mana higher low atau lower low atau higher high ke higher low. Kita bisa sambung-sambungkan dari waktu ke waktu, mulai dari hari-hari sebelumnya sampai ke hari-hari selanjutnya. Jadi seperti itu mungkin penggunaan support dan resisten yang harus kalian pahami ya teman-teman. Jadi sebelum menggunakan support dan resisten, teman-teman harus memahami dulu konsep atau teori dari bearish trend dan juga bullish trend. Dari situ nanti teman-teman bisa lihat indikasi mana sih yang higher high, mana sih yang lower high, mana sih yang higher low, dan yang lainnya. Seperti itu ya. Kita bisa kombinasikan trend line untuk membentuk suatu garis yang menghubungkan antara titik-titik higher atau lower dari historis-historis sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit penjelasan mengenai bagaimana sih caranya kita menggunakan support dan resisten secara benar dan tepat. Karena dengan modal pemahaman dari support dan resisten yang kita bisa gunakan dan terapkan pada analisis Bitcoin, mungkin itu sudah cukup bagi teman-teman untuk tahu atau memahami tentang bagaimana pergerakan Bitcoin selanjutnya atau kedepannya, seperti itu ya. Karena modal utama dari trading Bitcoin itu sendiri yang paling utama adalah mengetahui support dan resisten. Bagaimana candlestick itu bergerak, kapan itu breakdown, kapan itu breakout, itu bisa kita gunakan support dan resisten saja tanpa mengetahui indikator-indikator yang lain. Sebenarnya support dan resisten itu sudah sangat cukup sekali. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, untuk sedikit pengetahuan atau pembelajaran mengenai bagaimana menggunakan support dan resisten. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan terima kasih.